Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Hari ini kelompok kami akan membawakan sebuah topik yang menarik mengenai pengkajian sistem pernafasan pada anak. Kami akan membawakan dan menjelaskan topik ini yang akan dimulai dari penjelasan singkat mengenai sistem pernafasan, dilanjutkan dengan tujuan dilakukan pengkajian, faktor-faktor yang mempengaruhi, persiapan pengkajian, proses pengkajian, tanda terjadinya masalah, kemudian edukasi, dan akan ditutup dengan pencegahan. Berikut adalah nama-nama dari anggota di kelompok kami. Selanjutnya adalah sistem pernapasan. Apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah salah satu sistem tubuh yang sangat penting, terutama pada anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan. Anak-anak lebih rentan terhadap gangguan pernapasan karena saluran napas mereka yang lebih kecil dan sistem imun yang belum sepenuhnya berkembang. Oleh karena itu, pengkajian fisik pada sistem pernapasan anak sangat penting uh, untuk mendeteksi dini adanya kelainan atau penyakit yang mempengaruhi fungsi pernapasan. Pentingnya pengkajian, terutama pada sistem pernapasan anak, lebih rentan terhadap masalah kesehatan karena struktur anatomi dan fisiologi yang belum sepenuhnya matang. Hal ini membuat anak-anak, terutama pada bayi dan juga balita, lebih mudah mengalami masalah seperti infeksi saluran pernapasan, obstruksi jalan napas, dan kelainan pernapasan yang dapat mempengaruhi kemampuan tubuh dan dalam mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan ventilasi. Adapun tujuan dari pengkajian sistem pernapasan pada anak yaitu untuk menilai fungsi pada paru-paru dan juga saluran pernapasan anak. Kemudian mengidentifikasi adanya masalah atau gangguan-gangguan pernapasan pada pernapasan anak. Setelah itu memantau kondisi anak yang mengalami gangguan pernapasan akut ataupun kronis. Kemudian yang terakhir, memberikan dasar untuk intervensi keperawatan dan juga tindakan medis yang tepat. Selain itu, ada berbagai faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan anak, termasuk yang pertama adalah usia. Saluran napas yang lebih kecil pada bayi dan balita membuat mereka lebih rentan terhadap sumbatan. Yang kedua, lingkungan. Paparan terhadap asap rokok, polusi udara, atau alergen dapat memicu gangguan pernapasan. Yang ketiga, riwayat, riwayat kesehatan. Anak dengan riwayat prematuritas, infeksi pernapasan berulang, atau gangguan kongenital lebih rentan mengalami masalah pernapasan. Selanjutnya, persiapan pengkajian anak. Sebelum pengkajian, perawat perlu mempersiapkan alat. Alat yang perlu disiapkan yaitu stetoskop, oximeter, dan termometer. Stetoskop berfungsi untuk mendengarkan suara napas dan oximeter berfungsi untuk mengukur saturasi oksigen, kemudian termometer untuk mengecek suhu tubuh bayi apabila dibutuhkan. Selanjutnya, komunikasi dan pendekatan kepada anak. Saat melakukan pengkajian pada anak, penting untuk membangun kepercayaan agar anak merasa nyaman. Anak-anak sering merasa takut ketika diperiksa, sehingga perawat perlu menggunakan pendekatan yang lembut, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta melibatkan orang tua jika diperlukan. Karena komunikasi dan pendekatan kepada anak dalam pengkajian fisik, termasuk sistem pernapasan, sangat penting karena anak-anak memiliki kebutuhan psikologis dan emosional yang berbeda dari orang dewasa. Oleh sebab itu, komunikasi yang efektif dan pendekatan yang tepat akan membantu tenaga kesehatan dalam melakukan pemeriksaan dengan lancar, serta mengurangi rasa takut dan kecemasan pada anak. Baik, beberapa alasan penting mengapa komunikasi dan pendekatan khusus itu sangat dibutuhkan. Yang pertama, mengurangi ketakutan dan kecemasan anak. Anak-anak, terutama yang masih kecil, seringkali merasa cemas atau takut ketika harus menjalani pemeriksaan medis. Dengan menggunakan komunikasi yang lembut dan bahasa yang mudah dipahami oleh anak, perawat dapat membuat anak merasa lebih nyaman. Itu dapat mengurangi ketakutan mereka, dan itu sangat penting karena rasa takut dapat mempengaruhi pernafasan anak-anak. Mungkin bernafas lebih cepat atau menahan napas karena merasa takut, dan yang akan mempengaruhi hasil pengkajian fisik. Kedua, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan antara anak dan perawat
sangat penting untuk memastikan bahwa pengkajian berjalan lancar. Ketika anak merasa percaya, mereka lebih bisa mengikuti instruksi kita sebagai seorang perawat selama melakukan pemeriksaan fisik, seperti mengambil napas dalam atau saat kita meletakkan stetoskop ditempatkan pada dada mereka. Contohnya, pendekatan khusus seperti menjelaskan setiap langkah pengkajian sebelum dilakukan dan menggunakan pujian atau penghargaan kecil setelah prosedur selesai membantu memperkuat rasa percaya. Ketiga, mengidentifikasi masalah dari perspektif anak. Komunikasi yang baik dengan anak juga memungkinkan perawat untuk mendapatkan informasi langsung dari anak tentang gejala yang mungkin mereka rasakan. Misalnya, anak yang lebih tua mungkin dapat menjelaskan apakah mereka merasa sesak napas, batuk, atau sakit di bagian dada. Hal ini memberikan informasi penting bagi kita seorang perawat yang mungkin tidak dapat kita dapatkan dari orang tua saja. Yang keempat, mendukung peran orang tua dalam proses pengkajian. Komunikasi yang baik juga penting dengan orang tua. Orang tua dapat membantu menenangkan anak dan memberikan informasi tambahan yang mungkin tidak bisa digunakan oleh anak, terutama jika anak tersebut masih sangat kecil. Pendekatan kolaboratif dengan orang tua memastikan proses pengkajian berlangsung lebih efektif dan menyenangkan. Contohnya, pendekatan khusus seperti melibatkan orang tua dalam setiap langkah pemeriksaan, memberikan mereka penjelasan mengenai hasil pemeriksaan, dan mendorong mereka untuk memberikan dukungan emosional kepada anak yang dapat meningkatkan kualitas pengkajian dan hubungan antara perawat, anak, dan keluarga. Selanjutnya adalah proses pengkajian sistem pernafasan pada anak. Pengkajian sistem pernafasan pada anak meliputi tahap inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Nah, pada tahap inspeksi, hal yang perlu dilihat adalah bagian kepala, leher, dan mata. Hal yang perlu dilihat adalah kondisi-kondisi yang memungkinkan kondisi abnormal seperti kemerahan, terdapat cyanosis, dan yang lainnya. Kemudian hidung, periksa warna, ukuran mukosa, dan juga polip hidung. Kemudian bentuk dada, lihat apakah bentuk dada simetris atau asimetris. Kemudian lihat juga pola pernafasan. Apakah pernafasannya cepat, lambat, atau tidak teratur. Kemudian lihat juga penggunaan otot bantu pernafasan, misalnya retraksi otot interkostal. Kemudian lihat juga warna kulit dan mukosa, apakah ada cyanosis. Kemudian, lihat apakah ada tanda-tanda distres pernafasan seperti napas, kuping, hidung. Tahap selanjutnya adalah tahap palpasi. Tahap palpasi dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, jari telunjuk digeser perlahan ke dalam di atas takik suprasternal pada anak kecil. Kemudian cara yang kedua adalah jari telunjuk dan jari manis pada kedua perlikitan sternum otot sternocleidomastoid, yaitu pada anak dewasa atau anak besar. Hal ini bertujuan untuk menilai pergerakan dada simetris atau tidak, kemudian untuk menemukan apakah ada rasa nyeri atau tidak rasa nyaman di area dada, kemudian apakah ada getaran suara fremitus yang menunjukkan konsolidasi paru-paru atau cairan di rongga pleural. Kemudian ada perkusi, dilakukan dengan mengetuk dada untuk mendeteksi perubahan suara yang menunjukkan masalah pada paru-paru. Contohnya seperti suara hipersonor yang menunjukkan penumpukan udara berlebih pada penyakit emfisema. Kemudian suara redup, adanya cairan atau massa di dalam paru-paru, contohnya pada penyakit effusi pleura. Kemudian ada auskultasi, di mana auskultasi untuk mendengarkan suara napas menggunakan stetoskop, di mana kita dapat menilai suara napas normal atau vestikuler atau juga bronkial. Kemudian adanya suara napas tambahan seperti ronki, wheezing, atau stridor yang menunjukkan sumbatan atau peradangan yang ada pada saluran pernapasan. Selanjutnya, tanda-tanda masalah pada sistem pernapasan anak. Terdapat 4 tanda-tanda masalah pada sistem pernapasan. Yang pertama itu ada terdapat perubahan warna kulit atau cyanosis. Yang kedua, pola nafas terasa cepat atau lambat. Yang ketiga,
kesulitan berbicara karena sesak nafas. Yang terakhir, terdengar suara ronki atau mengi yang keras. Selanjutnya adalah edukasi yang dapat diberikan pada pasien anak maupun orang tua terkait penyakit pernapasan. Yang pertama, kita bisa mulai dengan pengenalan penyakit pernapasan yang sedang dialami oleh pasien tersebut. Kemudian menjelaskan kemungkinan gejala darurat yang membutuhkan pertolongan secepat mungkin. Nah, pada lingkungan, pastikan anak terhindar dari lingkungan yang memperburuk keadaan anak. Selain edukasi, ada juga pencegahan yang dapat kita lakukan. Cara pencegahan yang dapat kita lakukan untuk meminimalkan terjadinya penyakit pada saluran pernapasan, diantaranya vaksin, olahraga, hindari lingkungan seperti berdebu, berasap, dan lingkungan yang memicu masalah pernapasan pada anak. Juga sebagai orang tua, kita perlu tahu tanda dan gejala masalah penyakit yang terjadi pada anak. Berikut adalah referensi dari materi yang kita paparkan. Demikianlah penjelasan mengenai topik pengkajian fisik pada sistem pernafasan pada anak. Kami berharap semoga materi ini dapat membantu untuk kita semua. Terima kasih.